Yang pertama, kasus ini sangat simpel. Tetapi di framing menjadi tidak simpel karena untuk kepentingan tertentu. Ya, jelas ya. Kalau kita orang hukum yang ngomong merasa orang ahli, tapi kenyataannya kasus simpel ini menjadi tidak simpel karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Yang kedua, ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Ya, kebenaran versus pembenaran. Yang ketiga, tidak menentu kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka, ternyata tidak, maka otomatis kan masuk tersangka baru ya. Berarti delik pidana baru ya perbuatan. Jelas orang tersebut kan menyebarkan berita bohong melalui medsos ya. Kemudian yang kedua dia memfitnah, dia membuat perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Kemudian dia menghasut orang. Ini tentunya orang bicara itu ada konsekuensi hukum yang dihadapi. Masalahnya simpel Pak Pitra ya. Kita kalau sederhananya ijazah ini sebetulnya produk dari mana sih? Kan dari Universitas UGM. Tidak mungkin pemegang ijazah ini membuat ijazah sendiri kalau universitas yang terkait dengan ijazah itu mengatakan bahwa itu ijazahnya saya yang dikeluarkan oleh universitas saya atau bukan kan? Kalau universitasnya mengatakan itu ijazahnya betul saya keluarkan, tinggal kita buktikan apakah itu otentik atau identik. Nah, kalau orang bilang kan gampang, sederhana. Pak Jokowi lihatkan aja udah beres. Itu hanya orang yang berpikir sempit yang mengatakan demikian ya. Kalau saya mindset saya udah mengatakan ijazahnya Pak Pitra palsu, mau dikasih lihat saya sejak dari pertama sampai sekarang, nggak mungkin saya percaya dong. Pasti saya akan bilang, oke, buktikan ijazah kamu itu adalah asli. Cara membuktikannya di negara kita, negara hukum, harus bikin laporan kan. Kita laporkanlah ke polisi, menjadi satu kasus. Kalau ijazah ini ternyata benar, maka atau asli, maka terhadap orang yang dituduhkan dia tidak bisa dikenakan delik apapun. Unsur pidananya tidak masuk, ya. Kemudian fakta-fakta lainnya yang untuk bisa diteruskan ke penyidikan tidak masuk, kan sangat sederhana sebetulnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau misalnya itu ternyata palsu, maka buat saya yang menuduh kepada pemilik ijazah itu, maka saya aman. Tidak ada tuntutan sama saya, bener kan? Ijazah kamu palsu. Tapi kalau ijazah ternyata itu benar, ada konsekuensi hukum dong untuk saya. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dalam satu kasus hukum kan.